Nggak tahu. Berarti belum tahu. Saya mah taunya partai-partai besar aja. Oh. Belum tahu. Belum tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Kamu kira-kira Tergantung. apa? Tergantung kayak kalau partai besar kan udah ketahuan tuh dia misinya apa gimananya. Kalau ini kan kita belum tahu. Oh, belum tahu. Misinya apa, arahnya bagaimana, kemananya gitu loh. Partai lama Partai lama. yang mana udah tahu aja. Kan tahu sih, paling lihat ntar aja sih siapa ini. Dari ke-40 partai politik yang mendaftar, pada kesempatan ini saya sampaikan ada 24 partai politik yang dokumennya dinyatakan lengkap, ya. Dari 40 partai politik yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU, sebanyak 24 partai dinyatakan lengkap dan berhak mengikuti tahapan verifikasi administrasi. Ada 9 partai baru yang berhak mengikuti verifikasi administrasi untuk menjadi calon peserta pemilu 2024. Dari partai baru tersebut, sejumlah nama sudah tidak asing lagi di dunia politik tanah air. Ada Amin Rais, salah satu pendiri PAN yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN pertama. Terakhir, sebelum membentuk Partai Umat, Amin Rais merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Amanat Nasional. Partai baru yang juga mendapat perhatian lainnya adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora. Partai ini banyak diisi pentolan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yakni Anies Mata, mantan Presiden PKS dan Fahri Hamzah. Partai-partai baru tersebut jika lolos verifikasi akan bertarung dengan 9 partai politik yang sudah duduk di parlemen dan 6 partai politik non-parlemen namun sudah memiliki jaringan dan eksis di dunia perpolitikan tanah air. Tentu, ini bukan hal yang mudah. Istilah kuda hitam sebenarnya muncul pertama kali dalam dunia olahraga. Seperti dikutip dari situs The Irish Times, versi istilah kuda hitam bermula pada abad ke-19. Seorang berkewarganegaraan Amerika Serikat ikut pertandingan dengan kuda balap berwarna hitam. Kuda tersebut biasa-biasa saja, namun justru kuda hitam itu bisa berlari mengalahkan lawannya. Kisah tersebut juga pernah ditulis Perdana Menteri Inggris, Benjamin Disraeli dalam novelnya, The Young Duke, pada tahun 1831. Istilah kuda hitam kini dikenal di berbagai bidang, termasuk politik, yang berarti menggambarkan orang atau tim yang kemampuannya tidak begitu dikenal dalam sebuah kompetisi, namun bisa meraih kesuksesan. Sementara itu, ada pula istilah partai underdog. Istilah tersebut muncul jelang pemilu 2014. Istilah partai underdog merupakan istilah bagi partai politik yang kurang diperhitungkan, namun memiliki peluang. Saat itu Partai Gerindra, Hanura, dan Nasdem disebut-sebut sebagai partai underdog. Yang lebih menyakitkan adalah sebutan partai gurem. Istilah tersebut sebenarnya sudah ada saat Orde Lama, namun kemudian di era reformasi kembali mencuat. Pada pemilu 1999 dan 2004, istilah partai gurem diidentikan sebagai partai-partai yang sama sekali tidak diperhitungkan. Saat itu, partai yang perolehan suara dalam pemilu di bawah 5% tergolong partai gurem. Namun partai gurem kala itu kerap dimanfaatkan partai besar untuk menggenapkan suara mereka. Pada pemilu 2004, Partai Demokrat yang menjadi underdog justru menarik perhatian. Dilanjutkan di pemilu 2009. Demokrat menjadi kuda hitam yang akhirnya memperoleh suara terbanyak. Alih-alih menjadi partai gurem, Partai Demokrat justru menjadi pemenang pemilu 2009 untuk DPR RI dengan jumlah suara 21.703.137 atau 20,85% total suara, disusul Partai Golkar dan PDIP. Namun cerita seperti bayi ajaib Partai Demokrat tidak terjadi pada pemilu 2014 dan 2019. Dominasi peroleh suara di parlemen diisi partai-partai lama yang kuat secara finansial dan juga jaringan. Pada pemilu 2024 nanti, diprediksi kejadiannya tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Bahkan 2019 lebih tragis lagi.
dari partai-partai yang baru tidak ada yang lolos Senayan. Nah ini menjadi catatan saya dalam konteks kita berdemokrasi. 2009 memang ada Demokrat, ya kan? Tapi 2014 nggak ada, 2019 juga nggak ada. Jadi saya melihat 2024 juga tidak akan ada seperti peristiwa 2009 yang lalu pada Partai Demokrat. Ya paling yang bagus aja lah, yang terbaik. Yang terbaik aja. Iya, Nggak ada yang lebih, nggak ada yang lain. nggak ada yang lain. Itu aja. Yang udah dikenal sih udah biasa didengar, jadi bakal milih mungkin. Pokoknya merakyat. Era reformasi mengingatkan para era Orde Lama. Banyak partai politik bermunculan. Hal itu membuat pilihan bagi masyarakat pun beragam, layaknya pasar bebas. Indonesia tercatat sudah menggelar 12 kali pemilihan umum. Pada 1955 saat pertama kali diadakan pemilu, sekitar 30 partai politik mengikutinya. Saat rezim Orde Lama selesai, rezim Orde Baru menggelar pemilu pada 1971 dan diikuti 10 partai politik serta 1 organisasi masyarakat. Baru pada pemilu 1977, partai yang ikut serta hanya berjumlah 3 saja, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Setelah rezim Orde Baru tumbang dan berganti era reformasi, pada pemilu 1999, 48 partai politik menjadi peserta pemilu. Partai-partai baru bermunculan dan kemudian berguguran di pemilu berikutnya. Politik di Indonesia kemudian berubah. Pada pemilu 2004, presiden dan wakil presiden dapat langsung dipilih masyarakat. Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden hasil dari pemilu yang diikuti 24 partai politik tersebut. Kini masyarakat dapat menentukan sendiri partai mana yang dipilih sebagai wakil mereka di parlemen dan presiden serta wakilnya yang dipilih untuk memimpin negara. Karena ini zamannya zaman industri pencitraan, industri politik pasar bebas, demokrasi itu kan sangat bebas, kompetisinya itu bebas. Oleh karena itu saya melihat kalaupun ada celah atau ruang dari partai-partai politik baru itu untuk menjadi partai yang menjadi kuda hitam gitu ya, tadi berjuang sendiri mereka, membangun sebuah kekuatan sendiri, baik dalam konteks kekuatan internal maupun kekuatan jaringan di masyarakat. Dulu PKI dengan sistem selnya gitu kan, Orde Baru dengan sistem ABG-nya gitu, ABRI, birokrasi gitu kan, dan Golkarnya kan gitu. Lalu reformasi ini pasar bebas. Jadi semua kekuatan partai politik siapapun mereka, termasuk partai baru, kalau mereka ingin punya mendapatkan hati di simpati di publik, ya mereka harus menaklukkan masyarakat. Tidak mudah bagi partai baru untuk bertarung di pemilu 2024 nanti. Apalagi saat ini KPU masih melakukan tahap verifikasi. Strategi yang tepat dan efisien dibutuhkan untuk menarik perhatian bagi masyarakat. Data terakhir dari KPU, Juli lalu, terdapat 190.659.348 pemilih pada 2024 nanti. Angka itu turun sebanyak 637.179 dari data sebelumnya. Jumlah pemilih itu yang harus dimaksimalkan pada partai politik, terutama yang baru muncul untuk mendapatkan suara. Itu pun jika masyarakat masih mempercayai partai politik. Strategilah yang nanti akan menentukan partai baru itu akan menjadi kuda hitam, underdog, atau partai gurem. Ya peluang itu ada. Karena apa? Di politik selalu ada kemungkinan. Karena kita tidak bisa melihat politik sebagai matematik, sebagai angka. Jadi, tetapi kemungkinan itu bagi saya kecil gitu loh. Jadi ada tapi kecil. Kenapa? Ya karena tadi zaman sudah berubah, lalu tidak ada tokoh yang dominan di internal partai baru itu gitu ya. Lalu juga mohon maaf tidak ada diferensiasi program yang ditawarkan dengan partai berbeda dengan partai-partai yang lain gitu ya. Selama partai politik baru itu yang lolos ya verifikasi administrasi kemarin misalkan tidak punya figur yang kuat ya yang bisa meyakinkan publik gitu ya untuk mendapatkan simpati gitu ya atau untuk bisa membawa perubahan bagi bangsa ini, maka kemungkinan kecil akan hadirnya partai baru menjadi kuda hitam itu ya kecil tadi, kemungkinannya kecil. Tapi peluang itu selalu akan ada gitu.